welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini aku mau membagikan ada 8 hal atau 8 kebiasaan yang akan mengubah hidup kalian. Kenapa sih kebiasaan itu sangat penting? Because you are what you repeatedly do. Jadi apa yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan bisa mengubah hidup kita. Kadang kita tuh nggak sadar, kita seringkali meremehkan hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Padahal kalau kebiasaan itu kita bangun, siapa tahu beberapa bulan ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau setahun ke depan, atau entahlah berapa waktu ke depan, pasti hidup kita tuh akan mengalami suatu transformasi atau perubahan yang nggak kita sadari. So, buat kalian yang pengen tahu apa sih 8 kebiasaan itu, let's get into it! Kebiasaan yang pertama yaitu bangun pagi. Nah, buat kalian yang nggak biasa bangun pagi, mungkin bangun pagi itu terasa berat di awal. Tapi saat kalian mencoba untuk membiasakan bangun pagi, hal ini akan jadi lebih mudah. Kenapa sih kok kita mesti bangun pagi? Nah, yang pertama, bangun pagi itu bisa buat kalian itu jadi lebih produktif sepanjang hari. Karena otak kita dianggap paling siap yaitu pagi hari. Kalian tahu orang-orang sukses, contohnya CEO Apple Tim Cook itu diketahui bangun tiap jam 3.45 pagi. Lalu ada lagi seperti Oprah Winfrey, terus Michelle Obama, mereka diketahui bangun sebelum matahari terbit. Dan orang yang bangun pagi biasanya pola makannya itu baik, sehingga kalau pola makan baik, metabolismenya juga baik. Dan kalau metabolisme baik, tubuh juga jadi lebih fit dan kita lebih fokus dalam kita ngambil keputusan dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi buat kalian yang belum terbiasa bangun pagi, kalian mulai biasakan bangun pagi. Misalnya dari jam 8 bangun pagi, kalian mundur jam 7. Yang jam 7 mundur dari jam 6. Dan sweet spot for everyone buat bangun pagi itu jam 5 pagi. Semakin kalian bangun lebih pagi, semakin kalian akan produktif sepanjang hari. Kebiasaan yang kedua yaitu positivity. Nah, positivity ini yaitu pikiran yang positif dan perkataan yang positif. Kebiasaan supaya kalian mengawali hari kalian itu dengan sesuatu yang positif. Misalnya kalian bangun tidur, kalian jangan buru-buru cek HP, terus lihat chat, lihat email, atau lihat berita-berita. Nah, jika kita melihat berita yang negatif, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita sepanjang hari. Tapi biasakan kalian bangun pagi, kalian ucapkan dulu hal-hal yang positif, kalian pikirkan hal-hal yang baik sepanjang hari supaya hidup kalian itu juga jadi lebih baik. Kalian tahu ada the power of thinking. Jadi kita itu produk atau hasil dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Jika kita memikirkan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, dan berapa banyak kita bilang kalau aku tuh nggak bisa melakukan hal ini, aku nggak bisa melakukan hal itu, aku tuh bukan orang yang pandai. Aduh, gara-gara ada pandemi ini kerjaanku jadi turun. Aduh, gara-gara ada masalah ini, ada aku sakit ini dan itu, membuat aku tuh jadi orang yang lemah dan aku nggak mungkin lah bisa mencapai mimpiku, nggak mungkin aku tuh bisa mencapai tujuanku. Itu selama ini cuma angan-anganku aja. Dan jika kalian berpikir kalian seperti itu, ya jadi seperti itu diri kalian. Tapi walaupun keadaan misalnya buruk sekalipun atau kerjaan kalian lagi menurun, tapi kalian berusaha mengucapkan dan memikirkan yang positif. Bisnisku pasti maju, aku pasti bisa lebih sukses, aku pasti menemukan jalan keluar buat masalahku. Dan sekalipun badanku saat ini kurang fit, aku pasti bisa lebih sehat lagi. Pokoknya katakan yang positif, pikirkan yang positif, dan hal itu bisa terjadi kepada diri kalian. Percaya deh, coba kalian praktekkan hal ini, pasti kalian akan mengalami perubahan dalam hidup kalian. Kebiasaan yang ketiga yaitu berolahraga dan makan sehat. Di sini aku nggak bicara tentang orang-orang yang ingin diet ya. Sekalipun kalian misalnya tubuhnya udah bagus, atau kalian nggak overweight, atau kalian udah nggak gendut, ini bukan soal gendut atau enggak, tapi kebiasaan pola makan sehat dan kebiasaan berolahraga ini wajib banget dilakukan setiap orang. Dan kita nggak mikir kalau sekarang aku sehat-sehat aja, atau buktinya aku nggak pernah olahraga, makanku juga selama ini ngawur aja, toh aku nggak terjadi apa-apa dalam diriku, aku sehat-sehat aja. Kalian nggak bisa memikirkan kayak gitu, karena apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan itu nggak mungkin kelihatan sekarang. Tapi kedepannya gimana? Setahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau kita lebih tua lagi, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu. Makanya dari sekarang kita harus membiasakan olahraga dan makan sehat, dan itu nggak kenal usia. Dari usia berapapun, kalian mau sekarang usia belasan, puluhan, atau kalian udah lebih tua dari aku, itu nggak ada yang terlambat. Kalian bisa memulainya dari sekarang. Dan caranya,
kalau kalian nggak biasa olahraga, supaya kalian bisa konsisten melakukannya, yaitu buat tampak mata hal-hal yang ingin kalian lakukan secara konsisten. Misalnya besok pagi kalian mau olahraga, kalian siapin nih baju-baju olahraga, taruh di deket sofa atau meja tempat kalian tidur. Jadi bangun pagi, besok kalian lihat, waduh udah ada baju olahraga. Jadi secara otomatis kalian itu ganti baju olahraga dan kalian paling nggak bisa memulai buat kalian melakukan olahraga. Olahraga ringan aja lah, gak usah yang sampai 1 jam atau berapa lama. Yang penting 20 menit, 30 menit kalian jalan pagi atau stretching atau kalian berolahraga apapun yang kalian suka, itu membuat tubuh kita tuh lebih fit, dan olahraga itu akan membuat kita juga lebih baik, mood kita itu jadi lebih happy sepanjang hari. Terus kebiasaan makan sehat. Kenapa kok kita mesti makan sehat? Karena tubuh kita itu perlu dinutrisi dengan makanan-makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, terus protein. Dan gizi itu harus seimbang dalam tubuh kita. Kalau misalnya kalian kesusahan makan sayur atau buah, kalian punya kebiasaan ngemil dan kalian susah berhenti ngemil, buat tampak mata hal-hal yang ingin kalian lakukan secara konsisten. Misalnya kalian simpen buah-buahan di kulkas, terus kalian taruh buah-buahan di meja makan. Kan biasanya kita nih kalau kita ada di rumah, kita tuh secara nggak langsung, secara nggak sadar, kita tuh ngambil makanan apa yang kelihatan mata kita. Kalau misalnya yang kita lihat itu cookies, yang kita lihat itu gorengan, yang kita lihat itu junk food, ya kita ngambil itu kan, apalagi kalau kita lagi lapar. Tapi kalau kalian biasain taruh buah-buahan di meja, taruh makanan yang sehat, jadi apa yang tampak mata itu kalau kalian lapar, kalian buka kulkas, nemunya makanan sehat, yaitu yang kalian makan. Nah, ini salah satu tipsnya. Lalu vitamin juga buat orang kalau misalnya kebutuhan kalian dari makanan udah cukup sih, it's okay. Tapi kalau kalian merasa kalian kurang makan sayur dan buah dan kurang makanan yang sehat, kalian bisa tambahkan dengan vitamin-vitamin. Kebiasaan yang keempat yaitu take action. Pernah nggak kalian ngalamin gini? Waktu kalian mau tidur malam, kalian tuh punya angan-angan banyak banget deh yang kalian mau lakukan besok pagi. Besok pagi aku pengen ini, aku harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Banyak to-do list yang udah kalian tuh rancangkan dalam pikiran kalian. Besok paginya kalian nggak melakukan apa yang kalian pikirkan karena kalian malas atau kalian menunda-nunda. Jadi di sini aku mau tekankan, jika kalian punya sesuatu yang ingin kalian lakukan, kalian harus take action. Contohnya, misalnya kalian besok mau olahraga, terus besok itu kalian malas banget. Terus kalian dengerin motivasi dari MJ Kitchen atau dari manapun, kalau kalian tuh harus olahraga, kalian bersemangat banget, berapi-api pengen banget melakukan olahraga. Tapi sebesar apapun kalian termotivasi dan dimotivasi tanpa kalian take action, semuanya itu sia-sia banget. Semuanya itu nggak ada gunanya. Jadi lakukan apa yang mau kalian lakukan. Nah, tipsnya yaitu kalian bisa bikin to-do list hal-hal apa yang mau kalian lakukan besoknya, dari hal yang paling penting sampai hal yang kurang penting. Dan kalau kalian udah melakukannya, kalian bisa centang di checklistnya itu, dan malamnya kalian evaluasi lagi hal-hal apa yang waktu itu belum kalian lakukan. Terus kalian evaluasi, kenapa kok hal ini bisa nggak tercapai. Mungkin kalian terlalu muluk-muluk atau terlalu banyak hal yang ingin kalian lakukan sekaligus. Itu kalian bisa atur ulang. Kalian gak usah muluk-muluk, yang penting lakukan apa yang hari itu sekiranya kalian bisa lakukan. Karena sedetail-detailnya kalian, kadang kita tuh jadi orang itu masih suka lupa ya, kayak aku pribadi. Walaupun kalian tuh orangnya teliti, kadang kita tuh masih suka lupa. Jadi kalau kalian bikin to-do list, kalian tuh akan lebih mudah ingat hal-hal apa yang mau kalian lakukan. Atau kalian juga bisa bikin to-do list lewat aplikasi HP atau lewat buku kecil, dan ini penting banget deh. Kebiasaan yang kelima yaitu memberi. Kenapa kok kasih gini? Karena memberi di sini bukan melulu soal materi. Kita bisa memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kita. Pemberi ini penting banget karena saat kita memberi bantuan kita kepada orang lain dan orang yang kita beri itu merasa sangat terbantu, kita akan mengalami kepuasan batin dan sesuatu yang membuat kita tuh benar-benar bahagia yang nggak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Contohnya memberi waktu, yaitu memberi waktu buat keluarga kita, buat suami, buat istri, buat pasangan kalian, buat orang tua, buat teman-teman kalian. Kalian sisihkan waktu untuk mereka. Contohnya memberi dalam hal pikiran. Misalnya nih ada teman kalian yang butuh pertimbangan. Dia udah lulus SMA, mau kuliah. Aku kuliah di mana ya? Aku bingung banget. Passionku tuh apa? Aku mau ambil jurusan apa? Nah, kalian bisa memberi dengan memberikan pikiran kalian, masukan-masukan buat teman kalian ini, dan teman kalian ini merasa terbantu banget pastinya. Lalu memberi dalam hal tenaga,
Misalnya kalian bantu yang simpel-simpel aja, bantu orang tua kalian bersih-bersih rumah, atau bahkan kalian bisa memberikan tenaga kalian untuk membantu pembantu yang ada di rumah kalian. Dan pasti pembantu kalian tuh akan mikir, majikanku ini kok beda ya, dia mau bantu aku, dia berikan tenaganya buat aku. Dan itu pasti kalian akan puas banget deh dalam diri kalian. Nah, itulah kenapa pentingnya memberi. Jadi kalau kalian sudah memberi, otomatis kalian tuh gak akan kekurangan apapun. Bantuan-bantuan itu datang sendiri. Bantuan dalam waktu kalian butuh dibantu tenaga, pikiran, dan waktu. Akan banyak orang yang juga membantu kalian. Kita masuk ke kebiasaan yang keenam, yaitu mendengar. Kelihatannya sepele banget, tapi mendengar itu penting banget loh. Karena saat kita mendengarkan orang lain, misalnya ada orang lain yang curhat ke kita, sekalipun kita nggak bisa memberikan solusi atau masukan apa-apa buat orang ini, tapi ketika orang ini kita dengarkan mereka dengan tulus hati, dengan benar-benar dari hati kita mendengarkan curhatan orang ini, pasti mereka itu akan sangat terbantu banget. Dan ketika kita menjadi pendengar yang baik, orang-orang itu akan merasa nyaman ada di dekat kita. Kadang kita tuh nggak sadar, kita ada orang yang lagi ngomong sama kita cuma oh iya, oh ya, tanpa kita benar-benar menangkap maksud orang ini. Atau kita lagi dengerin orang ngomong sama kita sambil main HP atau memikirkan hal yang lainnya. Itu berarti kita belum jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah kita tuh mendengar dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dan kita mau memberikan solusi buat orang yang menceritakan masalahnya kepada kita. Jadi biasakan supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kebiasaan yang ketujuh yaitu tidur lebih awal. Nah, kalau tadi di sebelumnya aku udah sebutin bangun lebih pagi, otomatis tidurnya mesti lebih pagi juga dong supaya kalian bisa bangun lebih pagi. Kenapa kok kita mesti tidur lebih awal? Yang perlu kalian tahu, ini menurut penelitian ya, waktu jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu adalah waktu di mana liver kita atau tubuh kita mendetoks racun-racun keluar dari dalam tubuh. Jadi kalau kalian jam 11 masih melek, masih main HP, buka komputer, atau mungkin masih ngunyah, otomatis tubuh kalian hormonnya itu jadi kacau dan kalian jadi nggak fit bangun pagi. Makanya kenapa kok bangun pagi kalian jadi lemas, ngantuk, nggak berenergi, yaitu karena kalian tidur terlalu malam, waktunya tubuh bekerja sebagaimana mestinya, kalian masih beraktivitas. Nah, tipsnya supaya kalian bisa tidur lebih awal, 1 jam atau kalau nggak bisa setengah jam sebelum kalian tidur. Jauhkan semua gadget, semua layar, semua screen itu dari mata kalian. Jadi tutup dan taruh di tempat yang jauh-jauh. Kedua, kalian jangan minum minuman yang mengandung kafein 6 jam sebelum tidur supaya kalian bisa tidur lebih cepat. Nah, kemudian kalian juga jangan makan berat 2 jam sebelum kalian tidur supaya kalian bisa tidur nyenyak dan paginya bangun dengan badan yang lebih fit. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ke-18, but not the least. Poin yang ke-8 ini benar-benar pamungkas banget. Jadi kalian wajib dengerin ini sampai selesai ya. Dan di sini aku yakin audiensku itu pasti usianya udah 18 tahun ke atas, pada udah punya pacar atau udah menikah, punya suami, punya istri. Tapi buat kalian yang masih single, kalian jangan sedih karena suatu saat pasti kalian juga punya pasangan kan. Nah, yang 8 ini yaitu love language. Berdasarkan buku yang aku baca, ada 5 love language. Yang pertama yaitu words of affirmation, lalu gift, lalu physical touch, lalu act of service, dan quality time. Nah, love language tiap orang itu beda-beda. Contohnya, love language-ku adalah gift. Jadi aku seneng banget ketika aku diberikan sesuatu oleh pasanganku. Tapi ketika dia memuji aku, itu hal yang biasa ya, seneng sih. Siapa sih yang nggak seneng dipuji di sini? Tapi beda banget ketika pasanganku memberikan aku sesuatu dan aku merasa dia tuh betul-betul sayang sama aku, karena ya memang love language-ku gift, beda dengan love language pasanganku. Kalau dia itu love language-nya quality time. Jadi misalnya aku mau mijitin dia pasti senang dipijitin, dan memberi sesuatu sama dia juga pasti senang. Tapi itu senangnya bukan sesuatu yang wah. Beda banget kalau aku memberikan quality time buat dia, ngobrol berdua, punya waktu-waktu yang khusus buat dia, itu dia merasa berharga banget. Jadi buat kalian yang belum discuss love language dengan pasangan kalian lebih baik diskusikan dengan pasangan kalian supaya kalian tahu. Jika kalian sudah discuss, kalian bisa lakukan hal ini dengan pasangan kalian. Aku mulai jelasin yang pertama yaitu act of service. Jadi act of service di sini contohnya pasangan kalian ini lagi ngerjain skripsi yang susah banget, ruwet banget, dan kalian di sini membantu dia dengan membantu menyelesaikan skripsinya. Bagi dia itu sesuatu yang berharga dan dia merasa sangat disayangi sama kalian. Karena di sini love language-nya dia yaitu act of service. Nah, yang kedua yaitu gift. Seperti yang aku contohkan tadi, ketika kita memberikan sesuatu buat pasangan kita.
Lalu yang ketiga yaitu physical touch, yaitu sentuhan fisik. Nah, di sini aku mau jelasin buat kalian yang udah nikah, kalian bebas kan mau ngapain aja. Tapi buat kalian yang masih pacaran atau masa PDKT, kalian bisa discuss tentang physical touch ini sampai di mana kalian set boundaries sama pasangan kalian. Misalnya pasangan kalian lagi capek, lagi banyak kerjaan, kalian bisa pijitin pundaknya atau kalian bisa elus-elus rambutnya. Kalau love language-nya dia physical touch, dia pasti udah sangat-sangat happy banget deh. Dia pasti makin sayang sama kalian. Kalau kalian udah tahu love language-nya yaitu physical touch. Dan yang keempat yaitu quality time seperti pasanganku tadi. Jadi kalian menyediakan waktu-waktu yang berharga buat pasangan kalian dan itu akan bikin dia super happy banget. Dan yang kelima yaitu words of affirmation. Jadi di sini tipe orang ini dia nggak usah dikasih sesuatu atau quality time yang kayak gimana, tapi cukup dipuji. Waduh, udah melayang-layang tinggi banget. Jadi di sini love language-nya dia yaitu words of affirmation. Dia senang banget ketika dia dipuji, pujian kecil aja itu udah buat dia itu happy banget. Nah, jika kalian udah tahu love language pasangan kalian dan kalian melakukannya, kalian menerapkan hal ini, dijamin deh hubungan kalian sama pasangan kalian pasti lebih harmonis. Oke guys, udah selesai tadi 8 poin atau 8 kebiasaan yang pasti akan mengubah hidup kalian jika kalian melakukannya secara konsisten. Dan mungkin kalian nggak bisa lihat langsung perubahannya saat ini, tapi aku jamin untuk kedepannya dan beberapa waktu ke depan, jika kalian melakukan 8 hal ini, pasti kalian merasakan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kalian. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton videoku, dan buat kalian yang baru pertama nonton video ini, kalian jangan lupa di subscribe dulu dan di like ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat buat banyak orang. Kalian juga bisa tulis masukan-masukan, feedback, dan komen kalian di bawah ini. Thank you guys for watching and see you in my next content. Bye!